5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Di channel YouTube Kak Citra hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik khususnya kelas 3. Untuk adik-adik kelas 3 nih, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar di tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang pertama. Kita langsung saja ke materinya ya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Lagu ini sesuai dengan pelajaran kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adik-adik pasti tahu kan lagu Cicak-cicak di dinding? Yuk kita coba nyanyi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dalam syair Cicak di dinding ini, Kak Citra punya tanda persegi dan persegi panjang. Untuk syair atau lirik yang diberi tanda persegi berarti dinyanyikan pendek. Sedangkan yang diberi persegi panjang ini dinyanyikan panjang. Ya, jadi dalam kita bernyanyi ada nada yang dinyanyikan pendek, ada nada yang dinyanyikan panjang. Jadi ini sesuai dengan lagunya. Cicak-cicak di dinding. Nah, di sini dindingnya adalah pendek, dingnya panjang karena ada di situ ada gambar yang menunjukkan bahwa itu dinyanyikan panjang. Perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Nah, adik pasti pernah lihat ya cicak ini, dia makannya adalah nyamuk. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, kita mau belajar nih membedakan ciri-ciri ikan dan ciri-ciri cicak. Kak Citra punya gambarnya di sini. Ada ikan, ada cicak juga di situ. Nah, kita belajar dulu yang cicak. Cicak itu dapat bergerak. Ikan juga dapat bergerak ya adik-adik ya. Cicak bergeraknya dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak ini bernafasnya dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekap yang namanya
spatula untuk merayap di dinding. Makanya adik-adik, kenapa cicak itu tidak bisa jatuh ya, bukan tidak bisa jatuh tapi bisa merekat di dinding dan merayap, itu karena di kakinya itu ada bantalan perekat yang namanya spatula. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Ini adalah ciri-ciri cicak. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari ikan ya. Kita cari informasi tentang ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Jadi bergeraknya berbeda dengan ikan ya, dengan cicak ya. Cicak tadi merayap, kalau ikan itu berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Lalu ekornya itu digunakan untuk membelok arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya adalah cacing dan pelet. Nah, kamu kalau sering memancing itu ada pelet atau makanan ikan, bisa juga kalian gunakan cacing. Nah, ikan sendiri itu bernafas dengan yang namanya insang. Jadi ada alat pernafasan khusus untuk ikan, namanya insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri makhluk hidup yang harus kita ketahui adik-adik. Jadi makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, makhluk hidup itu pasti bernafas. Jadi kalau tidak bernafas, tentunya disebut makhluk mati ya. Lalu makhluk hidup itu bergerak. Ya, apakah tumbuhan bergerak? Iya, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara tumbuhan bergerak. Lalu makhluk hidup itu bisa bertumbuh dan berkembang ya. Adik-adik termasuk makhluk hidup juga. Karena adik-adik manusia itu termasuk makhluk hidup, bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Hewan, tumbuhan, manusia perlu makan dan minum. Makhluk hidup itu bisa berkembang biak atau mempunyai anak ya, itu berkembang biak. Dan ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Nah, nanti akan kita pelajari di subtema 1 ini. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Ternyata ikan itu sekali bertelur ya, ikan mas di sini banyak sekali sampai 1000 butir telur. Bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Apakah telurnya seperti telur ayam? Tidak adik-adik, telurnya kecil-kecil. Jadi bisa banyak nih telur si ikan mas ini. Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Nah, di sini kita akan belajar menulis bilangan. Ya. Pertama yang akan kita pelajari adalah membaca suatu bilangan terlebih dahulu. Kak Citra punya bilangan ini. Kalau ada bilangan ini, maka bilangan ini tuh dibaca 1000 ya. Ingat, ada 4 angka di situ. Nah, kalau 4 angka sudah masuk dalam ribuan. Dulu kelas 2 kalian sudah belajar sampai ratusan. Nah, kalian harus ingat ya, kalau kita urutkan dari belakang, ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Maka dibaca 1000. Bilangan berikutnya ini dibaca 2000. Bilangan ini dibaca 3000. Lalu bilangan ini adik-adik. Nah, kita harus tahu dulu bahwa angka yang paling depan ini adalah ribuan, maka kita bisa membacanya 4000. Lalu ratusannya ada 1. Kalau ratusannya ada 1 berarti dibaca 100. Puluhannya 0, satuannya 0. Jadi ini dibaca 4100. Sekarang ini
Jika dibaca bilangan ini adalah, ini angka 5 menempati ribuan, berarti 5.000. 2 menempati tempat ratusan, berarti 200. 5 menempati tempat puluhan, berarti 50. Nah, di sini satuannya 0. Maka kita baca 5.250. Bilangan berikutnya dibaca, kita lihat dari depan ya. Ini dibaca 6.000, ratusannya tidak ada, berarti kita tidak sebutkan nanti ratusannya. Lalu di sini ada 50, berarti cukup kita baca 6.050. Lalu kalau ini, ya setelah ribuan, maka kita akan mengenal ini dibaca 10.000. Ya, adik-adik harus mengenal bilangan sampai 10.000 untuk di kelas 3 ini. Sekarang kita akan belajar menulis bilangannya. Jika ada 7.000, maka kita menulisnya, kita tulis dulu angka 7. Lalu kita beri 0 di belakangnya sebanyak 3. Ini dibaca 7.000 karena tidak ada ratusannya, puluhannya, satuannya. 2.700. Nah, berarti cara menulisnya kita tulis dulu angka 2. Lalu ratusannya 700. Puluhan dan satuannya tidak ada, maka kita menulisnya seperti ini adik-adik. 2.700. Bacanya 2.700. 5.550. Maka kita tulis ribuannya 5, ratusannya 5, puluhannya 50, tapi satuannya tidak ada. Maka kita tulisnya seperti ini, 5.550. Dibacanya 5.550. 9.000, maka ditulisnya ya 9.000, bacanya 9.000. 8.345. Nah, kita tulis ribuannya 8, ratusannya 3, puluhannya 4, satuannya 5. Berarti ini lengkap. Berarti cara menulisnya seperti ini adik-adik, 8.345. 3.060. Maka kita tulis ribuannya ada 3, ratusannya tidak ada ya di situ, puluhannya ada angka 6, satuannya ya satuannya tidak ada, berarti kita menulisnya 3.060. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Kak Citra punya 5 bilangan yang Kak Citra acak nih. Ayo kita baca ini bilangan berapa? 5.000, 1.000, 3.000, 2.000, 4.000. Jika kita ingin mengurutkan, maka kita harus melihat angka yang paling depan dulu, yaitu angka ribuannya. Jika angka ribuannya berbeda, maka bisa kita langsung urutkan. Dan kebetulan di sini angka ribuannya berbeda semua. Jika disuruh mengurutkan dari yang terkecil, kita lihat angka ribuannya yang terkecil mana dulu. 5, 1, 3, 2, atau 4. Ya, paling kecil adalah 1, maka urutan yang pertama adalah angka 1.000. Lalu urutan yang kedua. Ya, urutan yang kedua adalah angka 2.000. Setelah 2, berarti angka 3. Berarti urutan berikutnya 3.000. Dan urutan berikutnya 4.000 dan yang paling besar adalah 5.000. Nah, sekarang dibalik, kalau diurutkan dari yang terbesar, otomatis kebalikannya adik-adik. 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Masih mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, Kak Citra punya 5 bilangan lagi. Kita lihat di ribuannya, ternyata ribuannya sama Kak, 6, 6, 6, 6, 6.
Lalu bagaimana cara mengurutkannya? Setelah melihat ribuannya, kalau ribuannya sama, kita lihat angka ratusannya. Nah, kebetulan di sini angka ratusannya 5, 3, 9, 7, 2. Berbeda adik-adik. Jadi bisa kita urutkan dari angka ratusannya, karena angka ribuannya tidak bisa kita urutkan, karena ribuannya sama. Maka kalau diurutkan dari yang terkecil, kita lihat nih ratusannya, 5, 3, 9, 7, 2. Yang paling kecil adalah 2 ini, miliknya 6.200. Maka bilangan yang paling kecil adalah 6.200. Lalu bilangan berikutnya yang mana? 5, 3, 9, atau 7? Ya, 3. Berarti bilangan berikutnya adalah 6.300. Sekarang tinggal 3 nih. 5, 9, 7. Ya, 6.500 karena 500-an di sini yang terkecil. Berikutnya 6.700 dan yang paling besar adalah 6.900. Jika diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, maka tinggal sebaliknya adik-adik. 6.900, 6.700, 6.500, 6.300 dan yang paling kecil adalah 6.200. Lalu Kak Citra punya contoh lagi. Di sini kita lihat ribuannya sama, 7.000 semua. Ratusannya sama, 400 semua. Lalu bagaimana mengurutkannya? Kita lihat kalau ribuan, ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya adik-adik. Ya. Lalu kita lihat, kita bandingkan. Puluhannya di sini 2, 5, 7, 4, 6. Ya, jangan lihat ribuannya, jangan lihat ratusannya, tapi kita lihat puluhannya. Jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah, mana dulu nih adik-adik dari kecil? Ya, 7.420, lalu 7.440. Berikutnya 7.450, 7.460, dan 7.470. Itu kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, sekarang sebaliknya, kalau diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita tinggal balik adik-adik. 7.470, 7.460, 7.450, 7.440, 7.420. Mudah kan adik-adik? Loh, kok masih mengurutkan lagi Kak Citra? Nah, di sini ada soal yang berbeda lagi adik-adik. Ada 5 bilangan yang tidak urut ya. Nah, kita mau urutkan nih. Kita lihat dari semua bilangan yang ada. Pertama adalah ribuannya dulu. Ternyata ribuannya angka 4 semua. Maka tidak bisa kita urutkan langsung. Lalu setelah angka ribuan kita lihat ratusan. Loh, ratusannya 1 semua Kak, 100 semua. Berarti tidak bisa kita urutkan juga. Setelah ratusan kita lihat belakangnya, puluhannya. Loh, puluhannya sama Kak. Berarti terakhir yang kita lihat adalah satuannya. 7, 5, 4, 6, 3. Jadi kalau ribuannya sama, ratusannya sama, puluhannya sama, maka kita lihat satuannya ya, satuannya kita lihat. Nah, kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, kita lihat satuannya 7, 5, 4, 6, 3. Maka yang paling kecil adalah 3, miliknya 4.153. Setelah itu 7, 5, 4, 6. Mana yang paling kecil? Ya, 4 ini ya. Berarti miliknya 4.154. Setelah itu 7, 5, 6. Ya, yang terkecil adalah punya 4.155. Lalu berikutnya adalah 4.156. Dan yang terakhir paling besar adalah 4.157. Jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, nah tinggal kita balik adik-adik. Adik-adik cari satuannya yang paling besar dulu. Berarti 4.157, 4.156, 4.155, 4.154, dan 4.157.
153. Begitu adik-adik. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Nah, di sini ada 5 bilangan. Ingat ya, tadi pertama yang kita urutkan, yang kita lihat adalah ribuan, lalu ratusan, lalu puluhan, lalu satuan. Nah, ini dari yang terkecil. Urutan bilangan adalah, sekarang kita lihat ribuannya. Ternyata ribuannya berbeda semua. 5, 3, 1, 2, 4. Ini bisa langsung diurutkan adik-adik dari ribuannya. Maka yang paling kecil adalah 1250. Lalu setelah 1250 dari angka 1, ya angka 2 berarti miliknya 2000 ini. 2250. Setelah angka 2 ribuannya, yang paling kecil, ya angka 3 berarti milik 3250. Bilangan berikutnya 4250 dan bilangan yang paling besar adalah 5250. Kita lihat soal berikutnya. Ada 5 bilangan. Pertama kita lihat dulu yang ribuannya. Apakah ribuannya sama atau berbeda? Oh, ternyata di sini ribuannya sama atau berbeda, adik-adik? Wah, salah ya Kak Citra ya bilangnya ya. Berbeda. Ya, yang sama itu ratusannya. Ya. Nah, sekarang kita amati 4, 1, 2, 3, 5. Maka urutan bilangan adalah yang paling kecil dulu yang mana? 1300. Lalu 2300, 3300, 4300 dan yang paling besar adalah 5300. Nah, selesai juga untuk mata pelajaran tematik kelas 3 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Kak Citra berharap kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk kalian tekan tombol like, komen di bawah video ini, subscribe juga dan nyalakan loncengnya supaya ketika Kak Citra mengupload video baru nih untuk kelas 3, kalian bisa mendapatkan pemberitahuan langsung. Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Citra. Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.